Wih, wah, talangnya tuh, wah, talang coran tuh. Di sini RW 17 itu sangat kooperatif Pak, warga-warganya. Yang ditertibkan dari tepi sungai itu 5 meter. 5 meter Pak. 5 meter yang dapat nanti ke depannya dikasih Pak. Dikasih turap Pak. Dikasih turap batu kali. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Welcome back YouTube my channel Petualang dan Explore. Hari ini hari Senin teman-teman, di tanggal 21 jam setengah 10 guys ya, tanggal 21 Juli 2025 jam setengah 10 aku berada di Kalibusa guys ya. Kalibusa, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan teman-teman, dimana hari Senin kemarin di sini sudah terjadi penertiban atau penggusuran bangunan liar di pinggiran Kalibusa ini teman-teman. Ini Kalibusa ya. Jadi hari Senin udah Senin kemarin ya, hampir seminggu teman-teman ya. Ini penertiban atau sosialisasinya bangunan-bangunan liar guys. Nah seperti itu contohnya, itu udah bongkar mandiri. Dan ini masih Kecamatan Babelan ya guys, masih wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi, perbatasan dengan Kota Madia teman-teman. Jadi di sini itu warganya sangat berbeda. Mereka tuh nurut aja kalau memang mau dinormalisasi guys. Tidak seperti di Timaha kemarin ya, berontak itu guys. Jadi seperti apa kegiatan normalisasi atau penertiban bangunan-bangunan liar di bibir Kalibusa, ikuti aja vlognya dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Saya doakan dimanapun kalian berada, sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudah segala urusan dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, Kalibusa ya. Sesuai janji aku kemarin, aku akan up video pembongkaran di Kalibusa Ujung Harapan, Babelan ya. Masih di Kabupaten Bekasi guys. Nah ini namanya Kalibusa. Sudah seminggu ya di sini melakukan pengosongan mandiri disertain penertiban guys, seperti itu. Itu di ujung sana itu ada bongkar mandiri ya tuh, lihat. Di pinggiran Kalibusa guys. Dan perlu teman-teman ketahui, ini hulunya dari sana guys ya, hulunya dari Kalimalang ya. Tadi saya tanya warga-warga sini, hulunya di sana tuh Kalimalang seperti biasa, dan hilirnya di ke sana guys, Pulau Timaha Babelan. Jadi dia akan menuju ke Babelan sana ya. Hilirnya ya. Oke, karena di sana itu Babelan ya. Sana itu Babelan, maksudnya Pulau Timaha. Nah, kita jalan-jalan dulu di sini ya. Di sini ada banyak konten kreator juga yang bukan saya doang. Ya. Ini Kalibusa ya. Ini sudah dibersih-bersihkan, ini kemarin Bangli guys ya. Ini Bangli. Dan di sini tertib warganya. Tuh lihat ya. Ini kalinya lumayan gede guys. 10 meteran ada guys. Kalinya 10 meteran ada ya. Nah, nanti akan dilanjutkan ke sana teman-teman. Siang ini akan ke sana ya, dilanjutkan untuk penertiban bangunan liarnya. Nah, kita ke sana dulu berjalannya guys ya. Karena sana tuh sedang ada penertiban pohon-pohon liar juga guys ya. Bukan bangunan liar doang, pohon-pohon liar juga ditertibkan. Kita ke sana ya. Oke guys, kita lanjut di sini ya. Ini banyak pohon-pohon juga, pohon bambu ya, yang akan ditertibkan. Ada Pak Babinsa, ada juga Pak Sarul PP, Pak Linmas ya. Jadi sekali lagi ini Desa Bahagia ya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi teman-teman. Ya. Di bibir Kalibusa. Atau orang mengenalnya Jalan Ujung Harapan guys ya. Jalan Kalibusa juga orang nyebutnya. Ini perumahan-perumahan yang kena normalisasi sebagian teman-teman. Nanti pohon-pohonnya lagi dibersihkan ya. Nah, di sini ada aliran selokan juga ya guys. Nah, ini aliran selokan baru ngalirnya ke Kalibusa teman-teman. Ya Allah. Nah, ini ada kandang kambing. Memang sini sangat ya, mohon maaf ya, agak kumuh guys. Makanya mau dibersihkan ya. Nah, ini teman-teman, kalian bisa lihat ya. Ini mau penghancuran jalan-jalannya dulu ya. Mau buat jalan guys. Mau buat jalan. Nah, tadinya ini rumah guys ya. Tadinya ini rumah, dan sini ada tempat tidur ya. Masih lengkap bantal-bantalnya tuh, lihat ya. Jadi nggak semuanya kena, paling diambil
sekitar 5 meter nih ya, dari bibir kali kemarin itu 5 meter guys. Jadi ke sana itu airnya hilirnya ke Pulau Timah Babelan ya. Pulau Timah Babelan teman-teman. Yang di belakang saya rasa lagi itu mau dari Kalimalang ya, kota Bekasi kota guys. Tuh, lihat. Ini mau buat jalan dulu ya. Nah, bekonya mau menuju ke belakang sana guys. Ini pakai beko anak guys ya. Tuh lihat. Nah, ini pakai beko anak. Pakai yang kecil dulu karena pakai yang besar juga belum bisa kan. Tuh dikeruk. Kita atrek ya. Gampang. Ya. Kalau banyak nanti itu kena tuh guys. Kalau kalian lihat rumahnya itu tuh, rumahnya tinggal separuh. Dan itu kamarnya tadi ya, yang ada kasur pos bantal masih lengkap. Nah itu kamar mandinya tuh sama dapur. Jadi tadinya ini rumahnya mepet ke kali guys itu tuh ya. Coba kita dekat lagi ya. Tadinya rumahnya ini mepet ke kali, dan ini itu lihat batasnya itu ya. Jadi diambil 5 meter teman-teman untuk jalan beko ya. Tuh lihat, ini mau nyebrang ya bekonya nih, lihat. Nah ini mau ditutup dulu sama dia guys ya. Tuh lihat. Nah ini bekonya mau nyebrang kemari, jadi mau ditutup dulu. Lihat. Pakai beko anak merek Sumitomo. Nah ini guys, lihat dari detik beko anaknya nyebrangin apa guys, got atau nyebrangin kali kecil dia. Tuh lihat, nyebrangin kali kecil dia guys. jangan pada berak balik ke pemerintah ya. Harus pelan-pelan gitu ya. Nah tuh. Nah dia mau hancurkan ini dulu nih ya. Kadang dorongnya kali ini kadang itu. Kurang ada. Nah ngatrek dia, manuver ke arah depan sana, dia ngatrek ya, ke belakang, manuver ke belakang, dia habis ngatrek. Woi udah lewat ya, mantap. Nah ini manuver lagi dia ke arah depan. Oke. Wih, ada mesin air tuh. Ini rumah-rumahnya guys ya. Di sini mohon maaf ya, agak sedikit kumuh guys. Mohon maaf. Agak bau sini ya. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah
dari mulai awal untuk sosialisasi dari seluruh warga RW 17, di sini RW 17 itu sangat kooperatif Pak warga-warganya. Jadi dari mulai sosial sampai sekarang alhamdulillah tidak ada kendala dan kondisinya kondusif. Bapak-bapak mungkin bisa lihat di sini tidak ada hambatan ataupun ya kontra dari warga, tetapi mereka welcome untuk menyambut pembongkaran ini atau penertiban ini. Di mana mereka ini berharap setelah penertiban ini dari warga berharap agar lahan yang sudah dinormalisasi ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sarana-sarana umum seperti jalan, penghijauan dan lain-lain seperti itu Pak. Jumlah bangunan yang dibongkar ada berapa? Kurang lebih di RW 17 sekitar 60 KK, 60 bangunan. Dari mulai RT 1, RT 2, RT 3, RT 8 sampai dengan RT 9. Itu 60 KK. Nah, harapan kedepannya Pak dari warga nih ke pemerintahnya setelah dilakukan pembongkaran bangunan ini Pak? Ya, harapannya satu, dengan adanya penertiban rumah tinggal ini atau hunian ini dari pihak pemerintah terhadap warga, jangan sampai ada bangunan-bangunan lagi yang sifatnya itu mengganggu akses yang sudah disterilkan. Yang kedua, dari warga terhadap pemerintah juga berharap supaya untuk sungai terutama itu segera dinormalisasi, dipasang turap-turap kanan kiri sehingga ke depan itu lingkungan warga ini bisa tertata dengan rapih dengan adanya turap kali sepanjang sungai ini, sungai Busa ini. Seperti itu, harapannya seperti itu. Terima kasih Pak ya. Ya. Pak, mau nanya lagi Pak, ini berapa meter Pak yang ditertibkan Pak dari bibir kali Pak? Yang ditertibkan dari tepi sungai itu 5 meter. 5 meter Pak. 5 meter yang dipangkas. Berarti yang kalau lewat lagi 5 meter aman Pak ya? Aman 5 meter. Jadi 5 meter itu memang pertama dikondisikan supaya nanti pada saat normalisasi itu alat berat bisa masuk. Iya, Kemudian tepi-tepi sungai bisa dikeruk dengan baik dengan adanya akses yang sekarang dikondisikan ini 5 meter. Pak, nanti setelah dikeruk itu dikasih turap nggak Pak? Informasi yang kami dapat nanti ke depannya dikasih Pak. Dikasih turap Pak. Dikasih turap batu kali. Seperti di RT 9 itu sebagian sudah terpasang turap batu kalinya. Iya Pak. Ini kemarin normalisasinya dari hari apa sih Pak? Kalau normalisasi kita belum, baru sekarang ini penertiban hunian dulu. Iya. Dari hari apa Pak penertiban ini? Kemarin untuk di RW 17 dari hari Sabtu tanggal 19 Juli. Kalau dari keseluruhannya dari hari apa Pak? Keseluruhannya itu dari mulai RW 43 itu tanggal 12 Juli. 12 Juli Pak. RW 43 itu. Seminggu kemudian baru merambat ke RW 17. Berarti udah berlangsung sepekan nih Pak ya? Ya, kurang lebih kita udah 1 minggu lebih ya. 1 minggu lebih ya. Iya. Itu RW 43 yang depan itu Mas. Itu depan RW itu, Pak, 43. ya. Iya. Kemarin pertama dia dikondisikan dari tanah yang keras. Ya. Jadi kita untuk akses alat berat ini memang diusahakan yang kita ambil tanah yang keras, karena kalau yang dari pinggir kali memang dia itu tidak lembek, keras otomatis ataupun labil, ya kita geser sedikit lah supaya alat berat kita aman seperti itu. Total berapa Bang? Terima kasih. 60 tadi udah. Ya. Oke Pak, mungkin segitu aja Pak. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Ya oke teman-teman, jadi ini masuk RW 17 guys ya. Nah semua ini masuk RW 17, total 60 bangunan liar yang ada di bibir kali Gabus akan dieksekusi teman-teman. Nah termasuk ini kan udah bongkar-bongkar mandiri nih sebagian kan. Nah di sini ada WC ya, ada jamban teman-teman. Jadi warga sini memang betul-betul tertib guys, nggak ada kerusuhan apapun, mereka ikhlas. Nah ini namanya Kali Gabus ya, ini tanah pengairan, tanah kali alam sebenarnya nih, bukan kali pengairan ya. Ya, Kali Gabus, Kali apa? Kali Busa, sorry, Kali Busa, Kali Gabus pula lagi. Belum move on aku guys dari Kali Gabus. Nah itu abangnya buru-buru tuh mau ngambil apa? Besi-besi yang bisa dimanfaatkan guys. Nah ini nanti diratakan ya tempat jalan beko nih guys. Sementara bekonya itu mau kemari ya, untuk meratakan ini ya. Seperti yang kalian dengar sendiri dari penuturan Pak RT ya, itu Pak RT guys ya. Jadi ada sekitar 60 bangunan liar di RW 17 saja ya. Dan dimulai dari tanggal 12 Juli kemarin ya. Artinya hampir 2 minggu ternyata guys. Seminggu lebih ya, 2 minggu kurang 2 hari ya. 2 minggu kurang 2 hari guys. Mulai dari RT 1 sampai RT berapa tadi katanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, yang udah bongkar mandiri dihancurkan nih guys. Lihat itu rumahnya tuh pas di bibir kali ya, lihat tuh. Pelan-pelan tuh. Dus. Tinggal tarik doang ya. Maklum kalau kurang meriah guys ya, karena emang bangunannya jarang-jarang teman-teman. Ini satu rumah. Yang itu mungkin aman tuh karena cuma ambil 5 meter ya. Ayo tinggal tuh. Nah, ini aku berdiri di bawah kalinya guys. Tuh lihat tuh kalinya ya, ini ya. Di bawah kali tuh, lihat tuh rumahnya juga tuh. Kalinya harusnya lebar nih guys, 15-20 meter harusnya nih. Itu sampah-sampah banyak di sini ya. Emang sini aku bilang agak sedikit kumuh tuh, lihat sampahnya banyak tuh guys. Nah, tuh lihat. Warganya masih buang sampah ya di Kali Busa. Tuh. Gas terus. Panas. Pelan-pelan. Hati-hati sekali guys ya. Operatornya. Gas terus bang. Ngasih poin. Hati-hati sekali guys. Nah, ini banyak kreator di sini guys. Tuh ya. Pastinya kalian tahu siapa ini ya. Tuh. Nah, tumbangkan terus Pak, tumbangkan. Nah. Panas udah nih ya, gas terus. Nggak banyak sih. Ini bangunan liarnya guys. 60-an. Tapi tempatnya sempit ya. Tuh lihat. Wih, talangnya tuh, itu talang-talangnya guys ya, talang air tuh, talang coran tuh. Oke teman-teman, mungkin kan aku nilai nih kalau cuma bangunan seperti ini ya, ini jalanan sempit dan Beko nggak bisa cekatan untuk membongkar-bongkar bangunan liar, termasuk itu yang sana ya. Nah yang sana juga tuh, itu semua dibongkar guys, cuman jalannya aksesnya sempit, jadi dia harus membongkar-bongkarin bangunan ini dulu pelan-pelan untuk membuat jalur ya, seperti itu mau buat jalur jalan guys. Jadi kalau aku ikutin pembongkaran sampai sore, aduh guys, pasti aku jamin kalian nonton pasti nanti ada yang komentar lelet amat sih, operatornya nggak cekatan segala macam bla 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 gitu guys. Padahal di lapangan medannya itu sulit, itu cuma berapa meter ya, pas-pasan 5 meter tuh Bekonya mau lewat. Terus dia harus mau lewat itu harus menghancurkan bangli-bangli dulu, bentuk jalan kayak itu lagi guys, karena itu jalannya miring tuh. Nah itu kan miring, lihat tuh, coba kita zoom ya. Nah itu kan miring kan, itunya kecil, yang di situ tuh kecil tuh. Jadi dia harus memindahkan material-material bongkaran itu ke pinggir-pinggirnya supaya ada jalan operator. Jadi kelihatannya jadi seperti lelet gitu kan. Nah nanti aku yakin pasti di antara kalian ada yang komentar seperti itu, pasti yakin aku. Makanya aku nggak akan up ini lagi, ini mungkinan lama guys. Ada 60 bangli lagi mau digusur sampai ke sana ya. Tapi itu mungkin memakan waktu sekitar berapa hari lagi kalau lagi caranya guys. Nah jadi mungkin aku mau bergeser ke kali PJT Karangsatria kemarin teman-teman ya, tempat Babe ya. Ya gitu teman-teman. Untuk semuanya yang kena penggusuran bangli, warga-warga bangli, kita doakan dimanapun kalian dimurahkan rezekinya, bisa membeli rumah resmi ya nantinya ke depannya gitu. Amin amin, dan jangan lagi tinggal di bantaran-bantaran kali guys ya, karena itu bisa merugikan banyak orang dan membuat kali semakin sempit. Contohnya ini sempit nih,
Ini kalinya lebarnya kurang lebih 15 sampai 20. Nah, tadinya di sini bangli-bangli ya, akhirnya jadi cuma sekitar 5 meter, jadi kecil kan. Nah, ini nanti mau diturap katanya ya. Kedepannya mau diturap keliling semua. Ini belok ya. Aku ngidupan drone pun ini belok, sulit ya. Seperti lagunya, begitu sulit, nah gitu kan. Jadi tadi ada juga Pak Lurah datang sini, Pak Lurah harapan apa namanya nih? Tadi ada datang juga guys, ngobrol-ngobrol sama kita Pak Lurahnya. Mana Pak Lurahnya ya? Cuman udah lah ya. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, kan dia mau melihat lagi itu mau kasih jalan seperti apa itu. Agak sulit guys. Oke, kita jalan-jalan lagi ke sini. Nah, situ para konten-konten kreator semuanya guys ya. Para konten kreator semua. Ini tadinya kan Bangli nih guys. Nah, ini bekas-bekas Bangli ya. Udah dipagarin sekarang ya. Makanya penuh sampah sampai ke sana. Itu yang sana udah dihancurkan guys. Kita zoom aja ya. Nah, itu Bangli-Bangli itu. Banyak pencari besi di situ. Nah, itu ya pencari besi di situ guys. Itu pencari besi abang-abang yang ada di Kali Baru kemarin guys ya, sama di Kalimati itu. Nah, ketemu aja terus sama mereka aku guys. Nah, itu ya, lihat lagi nongok dia. Oke. Dari sana bekonya tadi nyebrang sampai kemari. Nah, itu ada Pak Babinsa 2 orang, Babin Kamtipnas sama Babinsa ya. Kalau untuk TNI. Enggak sulit, teman-teman. Pak. Nah, itu ya para konten kreator, kita zoom orangnya itu ya. Orang itu lagi nongkrong itu kepanasan guys tuh. Semua dari situ tuh. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dulu vlog saya yang pertama hari ini guys ya. Jangan lupa kita subscribe, like, komen, dan share. Ya, sampai ketemu di video saya berikutnya yang ada di Kali PJT Karangsatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Oke.